Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Sada TV. Kali ini bertemu dengan saya Arina Divianti dari Lembaga Pers Mahasiswa Angkatan 7 Setika Sinsan Cendekia Usaha Bojonegoro. Jadi sahabat, Lembaga Pers Mahasiswa atau LPM Kampus Ungu adalah sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang jurnalistik. Kegiatan rutinnya adalah tas beku atau komunitas bedah buku yang dilakukan setiap hari Selasa dan Kamis. Kalau biasanya dilakukan secara tatap muka, kali ini karena adanya pandemi dilakukan secara virtual dengan berkolaborasi bersama Sada TV. Nah, kali ini buku yang akan saya bedah ada novel dengan judul Diari Jiwa. Mau tahu seperti apa isinya? Yuk sama-sama kita bedah. Nah, Sobat di Sada TV, dalam buku novel Diari Jiwa ini, di sini kita akan dijelaskan bagaimana kita mengenali jiwa diri kita sendiri yang akan saya jelaskan secara rinci di setiap babnya. Jadi, identitas buku judulnya Diari Jiwa dengan penulis Jeluvina, terbitnya 2007, penerbitnya Pastel Book dengan tebal 165 halaman. Dan kita bahas tentang penulisnya, yaitu Jeluvina. Jeluvina adalah wanita berdarah Jawa Aceh, dilahirkan di kota Pabunguling pada tanggal 26 Januari 1994. Pada usia 17 tahun, ia merantau ke Palembang dan menyelesaikan S1 di jurusan Fisiologi Islam. Setelah tinggal di Palembang selama 5 tahun, J kini tinggal di Jawa Barat bersama dengan suaminya. J merupakan alumni Akademi Trainer dan itu membuatnya banyak terhubung dengan komunitas positif. Salah satunya adalah komunitas Sukses Mulia. Saat ini, J merupakan founder kelas belajar menulis online di Instagram @menulisyuk. Ini buku pertama J yang terinspirasi dari tema skripsinya yang membahas fenomena tentang ketenangan jiwa. Saat ini sudah hampir ribuan daftar konseling yang ada di email pribadinya. Baik, kita mulai dari bab pertama, yaitu tak kenal maka tak sayang. Boleh jadi kamu benci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kau menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Ya, tak kenal maka tak sayang. Kebenaran peribahasan ini tidak diraukan lagi, meskipun hampir bosan kita mendengarnya. Betul, kita cenderung tidak menyukai seseorang karena kita tidak begitu mengenalnya. Banyak yang menyesal karena sudah menilai seseorang sesuka hatinya sebelum kita mengenalnya. Pernah kan kita baru tahu seseorang tetapi kita bisa mengejudge orang itu buruk karena kita belum mengenalnya. Tak kenal maka tak sayang. Ada hadis salih yang mengatakan bahwa seseorang mukmin yang telah mengenal Allah ialah ia yang sudah bisa mengenal dirinya sendiri. Jadi, jika kita sendiri belum mengenal diri kita, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Allah jelas-jelas bersemayam dalam hati kita. Untuk bab selanjutnya, ada apa dengan jiwa? Apa gunanya ilmu kalau tidak memperluas jiwa seseorang sehingga ia berlaku seperti samudera yang menampung sampah-sampah? Apa gunanya kepandaian kalau tidak memperbesar kepribadian seseorang sehingga ia makin sanggup memahami orang lain? Jiwa merupakan ruang bagi perasaan yang sebenarnya terlindungi oleh yang memilikinya. Sayangnya, tidak cukup kuat untuk benar-benar melindunginya karena kita bukan pemilik sebenarnya dan kita lupa akan itu. Justru karena kita bukan pemilik sebenarnya dari jiwa ini, maka kitalah yang harus benar-benar menjaganya agar nanti kita lebih mudah untuk mempertanggungjawabkan titipan itu, yaitu jiwa kita. Ilmu jiwa memang bukan hal yang sederhana, tetapi terlihat begitu ketika keadaan jiwa bisa diwakilkan dengan bentuk perilaku. Keadaan jiwa kita ialah perilaku kita dan perilaku kita ialah keadaan jiwa kita. Kecuali bagi yang suka berpura-pura bahagia sepertinya, ataupun berpura-pura baik-baik saja. Walaupun harus diakui, ada kalanya kita harus berpura-pura. Katakanlah ketika kita sedang memikirkan sesuatu, kita mengingkarinya di depan orang tua kita karena tidak ingin mereka ikut resah karena terbebani masalah kita. Berpura-pura dan berdusta memang berjarak tipis sehelai rambut belakang. Jadi intinya, jika kondisi kita sedang kurang baik, bisa jadi perilaku kita juga akan begitu.
Begitulah juga sebaliknya. Pertanyaannya, bagaimana untuk bisa memiliki kesadaran jiwa yang baik itu? Jawabannya, kenalilah jiwa kita. Tak kenal maka tak sayang. Bab selanjutnya ada maaf. Hati yang utuh adalah hati yang pernah patah. Which album a true story. Maaf hanya mengandung 4 huruf, tapi seringkali tidak mudah untuk memilikinya, mengucapkannya, dan mendapatkannya. Tapi saya yakin maaf yang tulus akan membawa hidup kita menjadi lebih baik, membawa hidup kita menuju jiwa yang tenang. Bagaimana minta maaf dengan tulus? Menurut saya, makna tulus tidak bisa diidentifikasikan. Tetapi salah satu ciri ketulusan adalah menjadikan perasaan kita lega setelah melakukannya. Pertanyaannya, apakah kita bisa lega setelah memaafkan kesalahan orang lain dan diri kita sendiri? Semoga baik dan segera bisa ya. Bagi manusia, memang tidak mudah untuk memaafkan dan dimaafkan. Namun manusia berjiwa kuat akan merasa damai jika memaafkan dan dimaafkan. Kebanyakan kita lebih sibuk memikirkan kesalahan orang lain daripada kekurangan diri kita sendiri. Sebab bahaya yang sesungguhnya bukan pada orang yang marah-marah, tetapi pada orang yang marah-marah, tapi pada orang yang diam. Orang marah-marah dapat diukur hatinya, orang diam tak mudah ditakar akalnya. Remy Sailadon, seniman dan sastrawan. Jika ada seseorang yang membuat kita menangis, cobalah maafkan. Kadang-kadang kita pun tidak sengaja menyakiti hati orang lain. Jika ada seseorang yang belum bisa memaafkan ketidaksengajaan kita, maka doakanlah saja. Semoga Allah melembutkan hatinya. Semua orang punya kesalahan dan kehilafan, dan kita memiliki maaf untuk menjadikannya lebih baik. Kita memiliki kesalahan atau kehilafan, dan orang lain memiliki maaf untuk menjadikan kita lebih baik. Memaafkan dan dimaafkan indah, bukan? Idealnya, kita seharusnya lebih sibuk memikirkan kesalahan diri kita sendiri daripada kekurangan orang lain. Untuk bab selanjutnya ada terima kasih. Ucapan terima kasih dalam hati bahwa kau mendapatkan kehormatan untuk menikmati anugerah alam yang istimewa ini. Banyak orang yang tidak melakukannya. Sebagaimana dikatakan oleh Mahatma Gandhi, ketika aku mengagumi keajaiban matahari terbenam atau kecantikan bulan, jiwaku membubung memuja Sang Pencipta. Robin Sharma, We Will Cry When You Die. Berterima kasih memang sederhana jika menyangkut hal-hal yang menguatkan, membahagiakan dan menyenangkan. Namun akan terasa sangat berat jika kita mengalami hal-hal yang menyakitkan, mengecewakan dan menyedihkan. Karena kita memang lebih peduli dengan apa yang kita lihat dan kita dengar. Kita lebih peduli dengan apa yang Allah kabulkan. Seandainya kita bisa berterima kasih karena disakiti, mungkin kita tidak akan menyakiti. Seandainya kita bisa berterima kasih karena dikecewakan, mungkin kita tidak akan mengecewakan. Dan seandainya kita bisa berterima kasih karena dibuat sedih, mungkin kita tidak akan membuat orang lain sedih. Ketika kita bisa berterima kasih karena disakiti dan dikecewakan, mungkin hari ini kita bisa menguatkan sahabat kita yang sedang disakiti dan dikecewakan. Semuanya adalah pilihan. Berusahalah untuk tidak pernah mengecewakan orang lain, karena kata maaf tidak selamanya bisa menyelesaikan masalah. Badai Tirda. Untuk bab selanjutnya di sini ada jiwaku yang tidak tenang. Terkadang kesusahanlah yang menimpa kita adalah obat yang diberikan oleh Allah untuk menyembuhkan penyakit kalbu kita. Terserah kita mau meminumnya atau membuangnya karena rasanya memang pahit. Aditya Spraba, kisah dan hikmah pencerahan hati. Saya pernah bertanya pada seseorang teman saya yang saat ini akan menghadapi ujian skripsi. Saya bertanya, bagaimana jika kamu tidak lulus? Di wajahnya sama sekali tidak ada kekhawatiran, dan dia menjawab dengan santai, ya, saya akan mengulang dan penelitian lagi. Saya belajar banyak banget dari jawaban itu. Dan dia menambahkan, kalau saya tidak lulus itu artinya ilmu saya akan lebih banyak dari kamu. Kamu hanya 1 kali penelitian dan lulus, sedangkan saya 2 kali penelitian dan akan mendapatkan banyak ilmu. Apakah ada yang setenang dan seoptimis dia? Saya pun mungkin tidak akan pernah bisa mengatakan seperti itu, seperti apa yang dia ucapkan. Tidak lulus, itu sebuah kata yang mengerikan bagi pejuang skripsi.
bagi siapapun ketika akan menghadapi ujian. Dan kita bisa belajar dari percakapan singkat ini. Menurut Ibu Zakiyah Derajat, ahli kesehatan jiwa, yang mengungkapkan bahwa sebenarnya yang menentukan ketenangan dan kebahagiaan hidup kita adalah kesehatan mental. Kesehatan mental itulah yang akan membantu tanggapan kita terhadap suatu persoalan dan kemampuan kita dalam menyesuaikan diri. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah pertama ada tekanan perasaan, konflik, dan juga kecemasan. Untuk bab selanjutnya di sini ada menuju jiwa yang tenang. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Janji itu bisa dilihat pada Quran surat Al-Insyirah ayat 5-6. Allah mengulang janjinya sampai 2 kali. Allah tidak pernah ingkar janji. Yakinlah. Ketenangan jiwa dapat diperoleh dengan cara kita bersyukur. Perilaku para relawan merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua agama mengajarkan bersyukur. Banyak ayat yang mengajarkan bersyukur juga. Bersyukur merupakan bagian ilmu psikologi. Ketika orang bersyukur, maka terjadi kebahagiaan. Menurut Dedi Susanto, seorang terapis jiwa, bersyukur bisa membuat bahagia. Dosa kita menggunung, tapi nikmat Allah tetap melangit. Marilah beristighfar. Astagfirullahaladzim. Untuk bab yang terakhir di sini ada jiwaku yang tenang. Jiwaku yang tenang merupakan kepuasan atau rasa cukup karena kebutuhan-kebutuhan yang telah terpenuhi, memiliki keharmonisan dan keselarasan, dan mampu menyesuaikan diri serta mampu secara positif menghadapi masalah-masalah yang ada. Selain itu, jiwa akan tenang bila selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari novel Diari Jiwa ini, di sini memuat kelebihannya antara lain disusun oleh founder komunitas @nulisyuk dan tagline khas di Instagram #diarijiwa tentang konten buku ini. Memuat kisah-kisah nyata penulis ketika dihadapkan dengan titik stres terbesarnya dan divisualisasikan dengan cantik dalam gambar, komik, dan ilustrasi, dan bagaimana dia menjadikan menulis sebagai metode penenang jiwa. Dilengkapi dengan tips dan to-do list jurnal yang membuat kita meningkatkan rasa syukur tiap harinya. Membuat jurnal atau diari harian dengan tampilan seperti buku diari dengan konsep writing terapi. Untuk kekurangannya, menurut saya dari buku ini tuh cuma bendelnya aja yang kurang kuat. Ini bukunya sudah koyak, tetapi karena ada tambahan karet di sini sehingga tidak berpengaruh. Terima kasih sahabat Sada TV yang telah menonton bedah buku dengan judul Diari Jiwa. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Tetap bersama kami karena selanjutnya akan ada bedah buku lainnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Sada TV. Dadah!